Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar kalian semua wahai masyarakat sosial media? Semoga semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga saja cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sehat jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesehatan dan telah diberi kenikmatan yang berlipat ganda. Oke teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama menonton lagi atau kita akan bertemu lagi di programnya Ingat Mati. Kenapa kita harus mengingat mati? Karena sebelum kita mati, kita harus mempersiapkan segala amal kebaikan untuk nanti kelak di akhirat. Oke? Sebelum hari Yaumul Mizan ataupun hari pertimbangan amal, mari kita sama-sama di sini untuk mendapatkan amal yang sangat-sangat banyak. Oke? Jadi di sini kita akan mengambil judulnya adalah hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Oke? Seperti biasa, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan boleh juga untuk di-share ke sosial media kalian. Oke, teman-teman? Jadi langsung saja lah ya. Tanpa apa yang basa-basi, langsung saja kita ke videonya apa? Are you ready? Let's go. Orang jangan dengarkan fokus orang. teman-teman yang Yang menonton dihisap bersama-sama. itu kita. Pilihan hidup, pilihan kita. Ya. Mau kerja silahkan, mau di bangunan, mau di jalanan, mau di pendidikan, mau di arsitek, itu pilihan. Yang kita. pasti jangan pernah berbuat maksiat. Karena seorang dimuliakan dengan amal solehnya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan banyak ilmunya, tapi berapa banyak semua itu menjadikan ia dekat dengan Allah dan mampu beramal soleh. Nah, begitu ya. Jadi pilihan kita itu tergantung kepada kita pribadi. Mau kita berbuat baik, mau kita mengambil jalan yang baik ataupun jalan yang buruk, itu pilihan kepada kita insan masing-masing. Oke? Semoga saja kita selalu dalam kebaikan, dalam berbuat amal kebaikan ya. Oke teman-teman semuanya. Insya Allah ya, kita selalu berada di dalam pilihan yang tepat, yaitu pilihan kebaikan. Oke? Kita lanjut video selanjutnya. Hidup adalah berani mengambil resiko pilihan. Ini adalah pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pohon yang tinggi, maka siap diterpa angin yang kencang. Menjadi rumput yang rendah, maka kau akan dipijak orang. Ya, tentukanlah pilihan. Di situ ada kekuatan. Nah, kayak gitu ya. Jadi pilihan kita itu di kita pilihannya ya. Mau pilih jalan yang baik, itu terserah kepada kita. Mau pilih jalan yang buruk, itu terserah kepada kita, teman-teman ya. Jadi, semoga saja lah ya, pokoknya kita harus berada di dalam kebaikan ya. Karena itu angin menurut orangnya. Kalau orangnya kuat imannya, maka anginnya akan kencang. Kalau imannya rendah, maka rendah juga imannya. Seperti Ustadz tadi bilang kan, seperti pohon yang besar, panjang besar, dia akan diterpa angin karena dia besar. Ya kan? Kalau kita menjadi seorang ataupun kita menjadi rumput ilalang, kita akan dipijak-pijak orang karena kita di bawah. Nah, oke. Itu pilihannya terserah kepada pribadi kita, teman-teman ya. Lanjut. Suatu ketika datang seorang yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada dia, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia, tidak. Semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak. Tidak juga. Semuanya hidup dan mati. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Tidak. Rezeki
adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau tiga hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Nah, kenapa harus Berarti risau itu bukan masalah psikologis. Risau, gundah, gulana, galau itu adalah masalah tauhid. tauhid, bukan tauco. Kan tauhid. Tauhid. Nah, ya, jadi perkuatkan tauhid kita ya. Karena semuanya sudah diatur. Pertemuan, rezeki, maut, ataupun jodoh itu ya. Jodoh tadi itu masuk kepada pertemuan. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita menjalani ataupun pilihannya kepada kita pribadi. Oke teman-teman, kita lanjut video selanjutnya. Hidup adalah pilihan. Dan apapun yang kita lakukan sekarang adalah hasil daripada perbuatan-perbuatan kita di masa yang lalu. Andaikan perbuatan-perbuatan kita di masa yang lalu itu adalah menghasilkan kita yang sekarang, berarti kalau kita pengen diri kita besok nggak sama kayak sekarang, berarti kita harus mengubah pilihan-pilihan hidup kita. Karena kata Einstein, hanya orang gila yang pengen hasil beda, tapi caranya sama. Jadi dia maunya caranya gitu terus, tapi dia pengen hasil yang berbeda, yang nggak bakal pernah dapat. Dia tahu bahwa kehidupan yang sekarang itu membuat dia misalnya contoh tidak bisa menghafalkan Quran sedikit pun. Tapi dia nggak ada yang mau berubah dalam hidup dia, yang nggak bakal apa-apa. Dia tahu bahwa selama ini kehidupan dia itu tidak membawa dia untuk punya pasangan. Ada orang pengen nyari pasangan, misalnya, kok nggak dapet jodohnya? Ya nggak dapet karena Anda gitu-gitu terus. Cuma kalau Anda melakukan sesuatu yang berbeda, ikut ngaji jomblo 1-16 episode, minimal ada sesuatu tambahan, berarti nanti hasilnya juga ada tambahan. Kalau Anda kemudian melakukan dakwah, Anda melakukan sesuatu, pasti hasilnya tambahan juga. Ini sesuatu yang berlaku secara umum. Dan secara Islam pun sangat diakui. Maka secara Islami, orang yang pengen hasil yang istimewa pasti melakukan hal-hal yang istimewa. Ya. Nah begitu ya. Jadi kita harus berusaha untuk mencarinya. Jangan mengharap doang, nanti akan datang sendiri, ya kan. Pokoknya pilihan kepada kita, ya kan. Kita dikasih pilihan. Jadi tergantung kepada kita. Setelah kita dikasih pilihan, jadi kita juga harus berusaha untuk mencarinya. Nah, begitu teman-teman ya. Jangan salah mengartikan pilihan. Oke? Pokoknya perkuat tauhid kita. Oke teman-teman? Kita lanjut video selanjutnya. Banyak orang dihadirkan di dunia, dia tidak tahu apa tujuan hidupnya. Ya, benar. Tujuan hidup kita dalam surah Al-An'am dan demikian juga dalam surah Al-Fat, yaitu mencari ridha Allah. Tujuan hidup kita. Kalau ini saya lakukan, Allah ridha tidak? Kalau ini saya kerjakan, Allah ridha tidak? Dalam Al-Quran sudah jelas dan selalu kita baca dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan harus mencari ridha Allah. Yang kita cari ridha ya. Kalau tidak diridai Allah, berhenti. Meskipun itu banyak uang yang kita peroleh. Kalau tidak diridai Allah, meskipun pekerjaan itu nyaman, populer, terkenal, tapi kalau tidak diridai Allah, berhenti sama sekali. Karena hidup ini hanya sebentar. Apa guna popularitas, kekayaan, pangkat jabatan kalau Allah tidak ridha? Kalau Allah tidak ridha, percaya saudaraku, pasti akan memberatkanmu ketika menghadapi sakaratil maut, pasti akan merepotkanmu ketika sudah di alam kubur, dan pasti lagi ketika di hari akhir dan hari hidup kelak. Perjalanan hidup ini harus betul-betul tujuannya mencari ridha Allah. Diinformasikan oleh Nabi, orang yang hidupnya selalu diridai Allah, ketika dia masuk di kuburnya, dia ditidurkan seolah-olah tidurnya seperti pengantin baru, nikmat, nyaman. Nah, begitu teman-teman ya. Kita hidup di dunia ini, pilihan kita adalah mencari ridha Allah. Oke, itu konsepnya. Oke, itu konsep yang utamanya. Hidup kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jangan lupa itu konsepnya. Hidup, ingat. Saya hidup untuk apa ya? Saya hidup untuk apa ya? Apakah saya untuk mencari dunia? Apakah saya untuk mencari popularitas? Apakah saya untuk mengumpulkan harta? Itu semuanya akan fana, teman-teman. Oke? Ingatlah itu semua akan fana. Karena tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sudah menemukan ridha Allah Subhanahu wa taala,
maka hidup kita akan mudah di dunia maupun di akhirat nanti. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Jangan pernah menggigit lengan orang yang pernah membantumu. Oke. Jangan pernah menggigit lengan orang yang pernah membantumu. Saya pikir hebat juga ini ya, filosofi, sikap hidup. Dan dia memang kenyataannya tetap, walaupun dia sudah berdiri sendiri, bahkan mungkin lebih besar dari perusahaan bosnya yang dulu tempat dia bekerja, tapi dia tetap berusaha menjualkan produk dari bos tersebut, walaupun kadang-kadang untungnya tipis, bahkan kadang-kadang rugi, hanya untuk menjaga hubungan, hanya untuk sebagai ungkapan dari rasa terima kasih. Karena dia sekarang hebat, bagaimanapun ada campur tangan dari majikannya tersebut yang mendidik dia, yang memperkenalkan dia pada produk, yang memperkenalkan dia kepada net. Oke, begitu ya. Jadi kita harus mengingat bantuan orang yang pernah membantu kita. Nah, oke. Tujuan kita mengingatnya untuk apa? Untuk kita beramal baik kepada orang yang pernah membantu kita. Ataupun kita juga ingin mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Kita lanjut video selanjutnya. Hidup adalah pilihan. Dan apapun yang Hanya kita lakukan orang sekarang gila adalah pengen hasil daripada hasil beda, tapi perbuatan-perbuatan caranya kita di sama. masa yang lalu. Andaikan perbuatan-perbuatan kita di masa yang lalu itu adalah menghasilkan kita yang sekarang, berarti kalau kita pengen diri kita besok nggak sama kayak sekarang, berarti kita harus mengubah pilihan-pilihan hidup kita. Karena kata Einstein, hanya orang gila yang pengen hasil beda, tapi caranya sama. Jadi dia maunya caranya gitu terus, tapi dia pengen hasil yang berbeda, yang nggak bakal pernah dapet. Dia tahu bahwa kehidupan yang sekarang itu membuat dia, misalnya contoh, tidak bisa menghafalkan Quran sedikit pun. Tapi dia nggak ada yang mau berubah dalam hidup dia, yang nggak bakal apa-apa. Dia tahu bahwa selama ini kehidupan dia itu tidak membawa dia untuk punya pasangan. Ada orang pengen nyari pasangan, misalnya, kok nggak dapet jodohnya? Ya nggak dapet karena Anda gitu-gitu terus. Coba kalau Anda melakukan sesuatu yang berbeda, ikut ngaji jomblo 1-16 episode, minimal ada sesuatu tambahan, berarti nanti hasilnya juga ada tambahan. Kalau Anda kemudian melakukan dakwah, Anda melakukan sesuatu, pasti hasilnya tambahan juga. Ini sesuatu yang berlaku secara umum. Dan secara Islam pun sangat diakui. Maka secara Islami, orang yang pengen hasil yang istimewa pasti melakukan hal-hal yang istimewa. Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surat yang sering kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai manusia, berdoalah kepada Allah dengan cara Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah, kepada engkau kami minta tolong. Konsekuensinya apa? Kalau permintaan tolongnya lebih besar, ibadahnya juga harusnya lebih besar. Maka dalam Al-Quran kita lihat kisah-kisah orang-orang yang minta tolong kepada Allah dengan permintaan yang sangat besar, itu dia juga akan mengkompensasinya dengan perbuatan-perbuatan dia yang lebih besar. Dia akan mengkompensasinya dengan doa dia yang lebih lama. Dia mengkompensasi dengan sedekah yang lebih besar. Dia mengkompensasi dengan sholatnya yang lebih panjang. Dia mengkompensasi dengan dakwahnya yang lebih bersemangat. Kenapa? Karena dia punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menginginkan anak. Lalu kemudian bagaimana cara beliau untuk memohon pada Allah? Beliau menjamu setiap tamu yang datang dengan jamuan yang istimewa. Di dalam Al-Quran diceritakan, datanglah tamu di malam hari, lewat tengah malam, datang pada Nabi Ibrahim, masuk ke rumahnya. Nabi Ibrahim menyuruh istrinya untuk menyembelih kambing, lalu kemudian membuatkan makanan buat tamu-tamu itu. Padahal dia nggak tahu itu siapa. Ternyata malaikat memberikan kabar gembira, Ibrahim, kamu akan diberikan anak oleh Allah. Begitupun juga dengan Maryam, begitupun juga dengan Zakaria ketika minta kepada Allah seorang anak yang dia harap-harap nggak dapat. Akhirnya setelah dia lihat Maryam mendapatkan banyak sekali buah-buahan, banyak sekali makan makanan yang nggak pernah ada di situ, dia bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat semua ini? "Huwa min indillah," katanya Maryam, saya dapat itu semua dari Allah. Dan lalu kemudian dia melihat, oh, di situ kemudian mihrabnya Maryam. Maka Zakaria langsung sholat di tempat istimewa itu, melakukan hal yang istimewa. Lalu setelah itu turunlah kemudian malaikat berkata, Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan adanya Yahya. Orang pengen istimewa, hasilnya maka dia melakukan dengan istimewa juga. Itu sudah berlaku. Sama, kalau ada orang menginginkan sesuatu, berarti dia harus ada yang berubah. Kalau sekarang dia belum dapat nih, kalau seandainya dia sekarang belum dapat apa yang dia inginkan, karena dia sudah mencoba dengan satu cara, berarti harus ada cara yang berubah. Nah, begitu ya. Pokoknya kita akan sesuai apa yang kita minta, begitulah perbuatan kita. Nah, kayak gini maksudnya.
Kalau kita minta supaya mendapatkan seorang anak, ya kan? Jadi kita harus memperkuat ibadah ataupun memperkuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih anak kepada kita semuanya ataupun kepada keluarga kita. Nah, begitu ya. Jadi maksudnya kayak gini ya, kita kita berdoa ataupun kita berusaha sesuai doa. Ataupun kayak gini juga boleh, kita berdoa diiringi dengan usaha yang sangat kuat. Nah, begitu konsepnya ya. Kira-kira begitu poinnya teman-teman ya. Kita lanjut video selanjutnya. Hidup adalah Bukan pilihan. Islam yang memerlukan kita, Ya, tapi kitalah yang membutuhkan Islam. benar. Hidup adalah pilihan antara mengambil peran perjuangan atau diam seribu bahasa. Maka saudara-saudaraku sekalian, teruslah melangkah meski semua manusia berhenti. Teruslah melangkah meski duri tajam mengoyak kaki. Oke. Karena hidup adalah pilihan. Jadi kita sendirilah yang menentukan pilihan. Karena kedepannya banyak duri-duri yang akan menusuk kita. Jadi semuanya tergantung kepada kita. Pilihan mana yang kita pilih? Apakah pilihan jalan kanan ataukah jalan kiri? Itu pilihannya tergantung kepada kita pribadi, teman-teman ya. Jangan salah memilih. Jikalau kita salah memilih, maka hasilnya akan fatal. Oke? Kita lanjut video selanjutnya. Ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tidak bisa memilih. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila. Ya. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Kais? Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Ya, begitu ya. Itulah cinta ya. Itulah perasaan ataupun kata-kata cinta. Cinta itu sangat-sangatlah sulit untuk kita lupakan. Karena kalau sudah melekat, dia ibarat seperti tai kucing. Kalau sudah cinta, tai kucing rasa coklat. Begitulah kira-kira. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Itu pikirkan sendiri teman-teman. Boleh ditinggalkan komentar di bawah. Kayak mana maksudnya? Tai kucing rasa coklat. Coba kalian kalian tinggalkan komentar di bawah. Pengertiannya kayak mana? Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Begitulah kira-kira kalau sudah jatuh cinta yang sangat-sangat dalam. Sulit untuk kita tinggalkan dan kita lupakan. Seperti Kais tadi yang Ustadz Abdul Somad bilang ataupun cakapkan. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Mas, kok mas nggak sholat subuh? Aku terlambat ini pun atas kehendak Allah. Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah, berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia suami. Kenapa mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana solusi ini? Allah beri kita kuasa. Allah beri Abdul Somad mata. Allah beri Abdul Somad telinga. Allah beri Abdul Somad hati. Allah beri Abdul Somad akal. Allah beri Abdul Somad wahyu Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Muhammad. Tapi dia kirimkan Al-Qur'an kepada kita hudan linnas. Maka kita berada di antara dua pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Aku beri kau dua jalan Abdul Somad. Jalan fujur, bangun sampai jam 7. Jalan takwa, bangun, mandi, sholat tahajud,
datang ke masjid. Pilih mana? Dua-duanya adalah jalan Allah. Dua-duanya adalah milik Allah. Dua-duanya adalah kuasa Allah. Tapi ada yang dimurkai Allah, ada yang diridhai Allah. Yang kita cari ini ridha atau murka? Ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta ridhamu, dijauhkan dari murka. Nah, oke, yang kita minta ataupun yang kita cari adalah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Jangan lupa, pokoknya yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kayak gini ya cara pikirnya. Pilihan hidup adalah pilihan. Jikalau kita membuat sesuatu, ya kan, sesuatu yang Allah murka ataupun yang Allah tidak suka. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah tidak menyukai sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu. Maka kita harus meninggalkannya. Kenapa? Karena Allah tidak ridha atas perbuatan yang kita lakukan itu. Maka jauhilah. Oke? Perbuatan yang dilarang Allah, Allah murka. Allah tidak suka perbuatan itu. Maka kita tinggalkan. Perbuatan yang kita lakukan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW yang berada di dalam agama Islam. Kita lakukan. Nah, begitulah kira-kira ya. Kayak gitulah kira-kira pilihan yang tepat kita ambil. Oke, teman-teman. Jadi, mungkin segitu saja video kali ini. Jikalau banyak kesalahan dan kejanggalan lewat kata-kata saya, lewat reaksi saya, lewat perbuatan saya, oke, saya mohon maaf sekali kepada kalian semua wahai masyarakat sosial media. Jikalau banyak kesalahan dan kejanggalan, koreksi di kolom komentar di bawah. Di mana ada kesalahan, di situ ada perbaikan. Oke, mohon diperbaiki segala kesalahan saja. Oke, jadi mungkin segitu saja. Semoga saja video-video yang kita tengok itu, video-video yang kita lihat itu semuanya, semoga saya bermanfaat kepada saya pribadi dan boleh diambil manfaat kepada penonton yang sudah hadir di channel ini ataupun di konten kali ini. Oke. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.